Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Solihah? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Mari sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Peristiwa konveksi membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan nelayan di pantai dan di laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Berikut hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Dan yang kedua, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Nah, itu adalah hak-hak yang kita peroleh sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Yang ketiga, berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang keempat, menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dan yang kelima, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, itu adalah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, Ananda Solih-Solihah, masih ingatkah kalian dengan angin laut dan angin darat yang digunakan oleh para nelayan saat bekerja? Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Para nelayan kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan tersebut untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Seperti itulah kehidupan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dan saling membantu. Lalu, kemanakah kira-kira ikan yang sudah didapatkan oleh para nelayan? Kehidupan nelayan Indonesia.
Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkapan ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini akan sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak boleh menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya, dan laut mereka menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Ini merupakan beberapa hal penting dari bacaan yang sudah kita baca. Silakan kalian simak. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Para juru lelang akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan sejajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lainnya. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelangan ikan ke pasar-pasar. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Nah, kira-kira siapa sajakah orang-orang yang terlibat dalam proses jual beli pada teks tersebut? Nah, di sini akan dijelaskan. Yang pertama adalah nelayan yang berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Yang kedua, juru lelang berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Dan yang ketiga, yaitu pedagang yang berperan membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lainnya. Dan yang keempat, yaitu buruh atau kuli angkut yang berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.